Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi hari ini kita mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Semoga Allah menambahkan kita ilmu dan memberikan kita kemampuan untuk memahaminya dan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Kita lanjut pelajaran kita kemarin tentang pelajaran 3. Aku anak soleh atau muslim dengan perilaku terpuji. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kejujuran dan amanah. Hari ini kita akan bahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan santun. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya Ananda mempercayai bahwa patuh kepada orang tua dan guru, serta sikap santun sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta mengamalkan sikap santun, sikap patuh kepada orang tua, sikap patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terlebih dahulu kita akan bahas hormat dan patuh kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua disebut juga dengan istilah birrul walidain. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita dari mulai kita di dalam kandungan, ibu hamil selama 9 bulan, terus melahirkan mempertaruhkan nyawanya, terus membesarkan kalian hingga seperti sekarang, memberi makan, memberi kehidupan yang layak, menjaga kalian. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai anak patuh dan taat kepada kedua orang tua, hormat kepada mereka. Karena Allah pun memerintahkan agar kita patuh kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat ke-14. Jadi itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat selanjutnya dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, apa yang harus Ananda lakukan?
Sebagai seorang anak, kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara menjadi anak yang baik, yang soleh. Ini beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Itu ciri-ciri anak yang soleh. 2, rajin sholat, belajar untuk memenuhi harapannya. Harapan orang tua apa? Supaya kita menjadi orang yang sukses, yang berguna bagi kedua orang tua, keluarga, bangsa, dan negara, terutama bagi agama kita sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, membantu pekerjaan rumah dan tidak menunda perintah orang tua. Yang keempat, lemah lembut, tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang kelima, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua dan merawat mereka saat usia tua. Yang keenam, selalu ingat untuk mendoakan keduanya. Ada yang sudah hafal doa kedua orang tua, nak? Ayo kita baca sama-sama ya. Ini ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Karena seorang ibu rela melakukan apa saja demi anak-anaknya. Begitu juga kita sebagai seorang anak, semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang kita dapatkan dari seorang guru, terutama ilmu pengetahuan dan keteladanannya. Berkat guru, kita dibimbing, kita diajarkan membaca buku, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, lingkungan sekitar, pelajaran seni, pelajaran olahraga. Dan selain itu, guru juga membimbing, memperhatikan, dan mengasuh kita selama kita berada di sekolah, menasehati kita. Jadi, meskipun sekarang daring, guru tetap memperhatikan kalian, memberi materi, mengingatkan kalian agar menjadi anak yang pintar dan patuh kepada orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Menjadi anak yang soleh. Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Saat bertemu dengan guru, mengucapkan salam. Bersalaman, mencium tangan itu kalau tidak corona ya nak ya. Kalau corona cukup salam saja. Memperhatikan dengan wajah yang berseri-seri, artinya tersenyum. Saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu dikerjakan, diselesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Jangan sampai dijapri terlebih dahulu baru mengumpulkan tugas yang sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi tolong hargai juga guru sudah susah payah membuat materi, memberi materi. Jadi disimak materinya, dikerjakan tugas-tugasnya, dikumpul tepat waktu.
Saat guru menasehati, mendengarkan dengan tulus, mentaati nasihatnya. Karena guru selalu menasehati untuk kebaikan kalian, untuk masa depan kalian. Saat berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraan. Saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, dan memperhatikan pelajaran yang dijelaskan. Jadi sebenarnya suasana seperti ini juga sangat dirindukan ya, karena biasanya kita belajar di dalam kelas, sekarang kita belajar mandiri hanya melalui video atau pesan suara. Tapi nggak apa-apa, yang penting pelajaran kita bisa terus berlanjut apapun kondisinya. Selanjutnya, santun. Menurut bahasa, kata santun berarti halus dan baik budi. Secara istilah, santun berarti berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Ciri-ciri seseorang memiliki sifat santun sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan nada bicara yang tinggi. 2. Menggunakan kata halus dan baik. 3. Awali dan akhiri percakapan dengan salam. 4. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. 5. Berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kaya, miskin, normal, cacat, buruk, bangsawan, rakyat jelata, semuanya sama, nggak boleh pilih-pilih. 6. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa atau kepada orang lain. 8. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain. Tidak mencuri, tidak merampas, dan tidak berdusta. 10. Memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian kepada teman atau kepada orang yang berbuat baik kepada kita atau orang-orang yang berhasil di sekitar kita. Jadi itu adalah ciri-ciri santun atau cara-cara supaya kita menjadi anak yang santun. Jadi selesai materi kita bab 3 ya nak. Kemarin kita sudah membahas jujur, amanah, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan sikap santun. Semoga kedepannya Ananda bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari apa yang sudah Ananda pelajari. Latihannya adalah hafalkan doa untuk kedua orang tua beserta artinya. Tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Yang kedua, kerjakanlah latihan berikut. Latihan uji kompetensi halaman 32-34 poin A, latihan 1-10 halaman 34 poin B. Jangan lupa komentar nama lengkapnya, like, subscribe bagi yang belum, dan kita membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk mengikuti kebenaran dan memberi kita petunjuk untuk menjauhi kejelekan. Terima kasih sudah menyimak video Ibu hingga selesai. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.